Hai gengs, balik lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pasar. Pasar apa tuh man? Ya, pasar monopoli. Sebelum masuk ke materi utama, saya mau nanya nih, apa yang kalian ketahui tentang pasar? Mungkin dengan spontan kalian menjawab, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian itu memang betul gengs. Lebih tepatnya itu pengertian dari pasar konkret. Ada satu lagi, namanya pasar abstrak, yaitu pasar yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Contohnya di dalam angkutan umum, terminal, sekolah, sampai di media sosial. Pasar juga dibagi menjadi dua struktur loh gengs. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar ini memiliki ciri penjual dan pembeli bebas untuk keluar masuk tanpa hambatan. Penjual dan pembeli banyak, barang yang diperjualbelikan pun bersifat homogen, dan pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar pun sempurna. Sedangkan pasar persaingan tak sempurna memiliki ciri adanya hambatan untuk memasuki pasar, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas, penjualnya sedikit, dan barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Pasar persaingan tak sempurna terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Ada monopoli, oligopoli, duopoli, dan monopolistik. Kita langsung bahas yang monopoli saja ya kawan. Pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kuasa mulai dari mengatur harga, jumlah barang, waktu penjualan, sampai tempat penjualannya. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Harga ditentukan secara sepihak oleh penjual. Barang bersifat unik atau sulit menemukan barang pengganti, dan terdapat halangan yang kuat bagi penjual lain untuk masuk, entah oleh undang-undang ataupun hak cipta. Di Indonesia sendiri ada beberapa contoh pasar monopoli, mulai dari PLN, Pertamina, sampai moda transportasi darat yaitu PT KAI. Kelebihan pasar monopoli yaitu pasar jenis ini melindungi hak kekayaan dari seorang individu saja yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang dibutuhkan nantinya. Selain itu, jenis pasar ini juga pemerintah bisa mengambil peran untuk melindungi sumber daya alam negara yang mana sangat dibutuhkan masyarakat. Pasar jenis ini dinilai bisa menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi sebuah produk atau jasa. Oleh karena itu, adanya perusahaan lain yang juga menawarkan produk dan jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil saja. Kelebihan terakhir adalah perusahaan dengan jenis pasar ini tak perlu mengeluarkan banyak modal hanya untuk berpromosi. Ya, kalian mungkin jarang melihat PLN, Pertamina, atau PT KAI melakukan iklan. Hal ini dikarenakan produk atau jasa yang ditawarkan dekat dengan masyarakat dan sudah pasti dibutuhkan. Sistem monopoli bukannya tanpa kekurangan loh. Dulu memang ada salah satu perusahaan asal Belanda yang sangat berjaya di Nusantara dengan memonopoli rempah-rempah di negeri kita tercinta ini. Ya, VOC. Perusahaan ini akhirnya pun bangkrut juga. Kekurangan sistem monopoli diantaranya memicu pasar gelap, terjadi kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja, terjadinya ketidakadilan, produksi tidak optimal dan efisien, karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produksi. Konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak akan berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Produsen memegang keuntungan yang mutlak sampai adanya kemungkinan manipulasi kelangkaan. Salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi darat di Indonesia yang akan kami bahas ialah PT KAI. PT KAI merupakan badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa transportasi darat. PT KAI tidak menghadapi persaingan secara langsung dari perusahaan kereta api lainnya, karena sampai saat ini memang tidak ada penyelenggara jasa transportasi darat kereta api dari swasta.
Walaupun PT KAI tidak mengalami persaingan secara langsung, tetapi PT KAI akan menghadapi persaingan secara tidak langsung dari jasa transportasi darat lainnya, misalnya bus. Kereta api jurusan Yogyakarta-Surabaya tidak akan mendapat persaingan secara langsung dari kereta api lainnya, tetapi akan menghadapi persaingan secara tidak langsung dari bus-bus yang melakukan perjalanan Yogyakarta ke Surabaya dan juga jasa travel. Di Indonesia, hanya PT KAI yang menyelenggarakan jasa transportasi kereta api karena telah diberikan hak monopoli untuk hal tersebut oleh pemerintah. Harga hanya PT KAI yang menentukan, tidak ada penyelenggara jasa angkutan kereta api yang lain. Ngomong-ngomong soal harga, kalian pernah berpikir nggak kenapa tiket pas akhir pekan atau liburan beda dengan hari biasa? Nah, itu termasuk dalam peak load pricing, yang artinya harga yang lebih tinggi pada keadaan tertentu. Contohnya, tiket kereta api akan lebih mahal saat akhir pekan atau liburan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, sesuai dengan hukum permintaan, yaitu semakin banyak permintaan, maka harga semakin naik. Peak load pricing sendiri merupakan salah satu penetapan harga dalam monopoli. Ya, kalian tahu sendirilah, di sini penjual sebagai price maker atau penentu harga. Kami akan mencoba mengilustrasikan peak load pricing. Pada hari biasa, tiket kereta api dari Cirebon tujuan Semarang seharga Rp70.000. Sedangkan pada libur Idul Fitri, tiket tersebut akan menjadi Rp100.000. Hal ini dikarenakan pada hari biasa permintaan akan tiket cenderung rendah, berbeda pada saat liburan yang permintaannya melonjak naik. Saat libur panjang tiba, kita ambil contoh saat libur Idul Fitri. Banyak tuh orang-orang yang berbondong-bondong pulang kampung. Berapapun harga tiketnya akan mereka beli demi bisa bertemu dengan keluarga di kampung. Berbeda di hari-hari biasa, kemungkinan kursi penumpang hanya diisi oleh orang-orang yang bekerja di luar kota dan menggunakan jasa kereta api. Jadi kesimpulannya, mengapa peak load pricing terjadi ialah permintaan terhadap suatu barang naik secara cepat pada waktu tertentu. Dalam keadaan puncak, biaya marginal naik secara cepat akibat permintaan yang melonjak, sehingga biaya marginal pun naik secara cepat. Nah, itulah seputar pasar monopoli yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih.